Bayangkan, kamu hanya seorang art biasa di negeri orang. Tapi tiba-tiba, ditawari mahar 50 miliar rupiah asal mau menikahi sang majikan Dubai. Kamu tergiur. Kamu luluh. Tapi malam pertama jadi malam paling mengguncang hidupmu. Karena ia meminta sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel yang selalu menyuguhkan kisah nyata penuh emosi dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah paling menguras hati lainnya. Dan, tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini? Yuk kita absen dulu. Dari Jakarta? Surabaya? Malaysia? Arab Saudi? Tulis ya. Namaku Nisa Rahmadani, perempuan biasa dari Sidoarjo, Jawa Timur. Lahir dari keluarga sederhana yang hidup pas-pasan, aku adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahku seorang sopir angkot yang sudah tak lagi bekerja karena stroke. Ibuku mengurus kami sendirian dengan membuka warung kecil di depan rumah. Sejak lulus SMA, aku tahu, mimpiku tak akan setinggi langit. Tapi aku juga tahu, aku tak boleh duduk diam melihat adik-adikku putus sekolah hanya karena kami miskin. 3 tahun lalu, dengan tekad bulat dan air mata yang nyaris tak habis-habis, aku meninggalkan Indonesia menuju Dubai. Aku diterima sebagai asisten rumah tangga di keluarga kaya raya asal Uni Emirat Arab. Mereka menyebutnya keluarga Sheikh. Saat itu, aku tak tahu apa-apa tentang dunia yang akan kuhadapi. Yang aku tahu, aku harus kuat, harus bertahan, harus bisa kirim uang ke rumah, berapapun rasa lelah yang harus kubayar. Keluarga majikanku tinggal di sebuah villa besar di kawasan elit Emirates Hills. Sebuah rumah seperti istana dengan pilar-pilar marmer, taman seluas lapangan bola, dan kolam renang yang lebih besar dari rumahku di kampung. Setiap hari, aku bangun pukul 4 pagi, menyapu halaman, memasak, mencuci, menyetrika, kadang mengurus anak-anak majikanku yang 3 orang jumlahnya. Tapi ada satu orang yang selalu membuatku merasa tak nyaman. Sheikh Abdul Aziz Al-Khalifah. Dialah kepala keluarga, pemilik puluhan properti dan restoran ternama di Dubai. Seorang duda berusia 40-an, berwajah tampan, gagah, berwibawa, tapi dingin. Ia hampir tak pernah berbicara padaku langsung. Tapi tatapannya tajam, seperti menelanjangiku dari ujung kaki sampai kepala. Setiap kali kami berpapasan di koridor, matanya seolah menguliti setiap gerak-geriku. Tapi ia tak pernah menyentuhku, tak pernah berkata kasar. Hanya menatap. Sampai suatu malam, di bulan Desember, segalanya berubah. Malam itu, aku baru saja selesai membersihkan dapur. Saat hendak kembali ke kamar kecilku di bagian belakang rumah, salah satu pelayan senior memanggilku. Wajahnya serius, seperti membawa kabar penting. Sheikh Abdul ingin bicara denganmu. Di ruang kerjanya, katanya cepat. Jantungku berdegup kencang. Aku pikir, aku melakukan kesalahan. Mungkin aku salah mencuci bajunya, atau salah menaruh makanan. Tapi saat aku masuk ruang kerja yang besar dan sunyi itu, ia sedang duduk di balik meja kayunya, dengan lampu temaram yang hanya menyinari wajahnya dari samping. Sorot matanya tak berubah. Dingin, penuh kuasa. Nisa, katanya pelan namun tajam. Duduk. Tanganku gemetar saat menarik kursi di hadapannya. Suasana hening. Hanya ada suara detak jam dinding yang berdetak pelan. Ia menatapku, lalu membuka laci meja. Mengambil sebuah map hitam. Aku ingin menikahimu, ucapnya, tanpa ekspresi. Aku membeku. Nafasku tercekat. Detak jantungku seperti berhenti sejenak. Kupikir aku salah dengar. Apa, Tuan? Tanyaku gugup. Aku ingin menikahimu, ulangnya. Bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan. Dan karena kau perempuan yang paling bisa kupercaya di rumah ini. Dadaku makin sesak. Tapi sebelum sempat aku merespons, ia menggeser map hitam itu ke arahku. Aku membuka isinya dengan tangan gemetar. Dalam map itu ada salinan kontrak pernikahan, surat-surat legal dari kantor pengacara, dan sebuah lembar kertas emas bertuliskan, mahar, 12 juta dirham. Kalau dikonversi, itu sekitar 50 miliar rupiah. Mataku membelalak. 50 miliar?
Untuk menikahi seorang art biasa sepertiku? Apa ini lelucon? Uang itu akan langsung ditransfer ke rekening yang kamu tunjuk setelah akad, katanya. Aku tercekat. Mulutku kering. Otakku berputar-putar mencari penjelasan. Kenapa aku? Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Melihat aku bingung, ia berdiri dan berjalan ke arah jendela besar. Punggungnya tegap. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar. Aku butuh pewaris. Seorang anak. Tapi aku tidak ingin menikah dengan bangsawan. Tidak ingin drama. Aku butuh perempuan sederhana, taat, bersih, dan tidak banyak bertanya. Aku tahu latar belakangmu, Nisa. Aku tahu kamu bukan perempuan sembarangan. Tubuhku seperti lumpuh. Antara marah, takut, dan bingung. Tapi, hatiku juga teriris mengingat rumahku di Sidoarjo. Adik-adikku yang butuh biaya sekolah. Ibuku yang setiap hari mengadu di telepon tentang utang warung. Dan ayahku, yang butuh perawatan jalan setiap minggu. 50 miliar bukan sekadar angka. Itu adalah pintu keluar dari kemiskinan. Itu adalah mimpi untuk semua orang yang aku cintai. Tapi harga dari semua itu adalah diriku sendiri. Pikirkan semalam. Jawabanku kutunggu besok pagi, katanya pelan sebelum kembali duduk. Aku keluar dari ruangannya dengan lutut lemas. Malam itu, aku tak bisa tidur. Air mata mengalir tanpa suara. Di atas kasur tipis, aku menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, Tuhan, apakah ini takdir, atau cobaan? Pagi itu terasa lebih kelabu dari biasanya. Langit Dubai tak seperti biasanya yang cerah membakar, justru mendung, seakan turut menampung gejolak dalam dadaku. Aku belum tidur sejak semalam. Wajah ibu terus membayangi. Suara adik-adikku yang minta dibelikan sepatu sekolah, susu bubuk, dan buku pelajaran bergema di telinga. Tapi di sisi lain, suara hatiku sendiri terus berontak. Kau bukan barang. Kau bukan alat. Aku belum siap menikah. Apalagi dengan pria yang tak mencintaiku. Tapi aku juga tahu, kesempatan seperti ini, sebesar apapun risikonya, tak akan datang dua kali. Ini bukan sekadar menikah. Ini tentang menyelamatkan keluarga dari lubang gelap kemiskinan. Tepat pukul 9 pagi, pelayan mengetuk pintu kamarku dan mengatakan Sheikh Abdul menunggu di taman belakang. Dengan tubuh lemas dan perasaan tak menentu, aku melangkah ke sana. Ia sudah duduk dengan segelas kopi di hadapannya, mengenakan gamis putih bersih. Terlihat seperti pria saleh, tapi aku tahu, ada hal dalam dirinya yang terlalu rumit untuk sekadar dinilai dari pakaian. Sudah kau pikirkan, Nisa? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku menunduk. Suaraku serak. Kalau saya menerima, apakah saya boleh pulang ke Indonesia setelah menikah? Dia tak langsung menjawab. Justru balik bertanya, apa kamu ingin kembali ke tempat di mana hidupmu hanya diisi tangisan dan utang? Aku tercekat. Mataku panas. Ia tahu aku tak punya pilihan. Aku hanya mengangguk pelan. Baik, katanya pendek. Pernikahan akan dilangsungkan malam ini. Secara agama, secara syariat. Tidak perlu pesta. Tidak perlu publikasi. Hatiku makin mencelos. Pernikahan diam-diam? Tak ada keluargaku? Tak ada saksi selain imam rumah dan pengacara pribadinya? Rasanya seperti pembelian legal, bukan pernikahan. Malam harinya, aku dipakaikan gaun putih yang elegan namun terlalu mewah untuk pernikahan yang sunyi. Makeup ditata oleh penata rias profesional. Rambutku disanggul seperti pengantin Timur Tengah. Tapi hatiku kosong. Semua ini terasa asing. Bahkan bayangan wajah ibuku saat menikah dulu, penuh tawa dan air mata bahagia, tak bisa kutemukan di dalam diriku malam itu. Pernikahan berlangsung singkat. Sheikh Abdul duduk di seberangku, mata kami tak banyak bertemu. Hanya imam yang bersuara lantang membaca akad, dan pengacara yang mencatat segalanya dengan wajah datar. Saat semua selesai, aku secara hukum dan agama sudah menjadi istri sah seorang miliarder Dubai. Tapi alih-alih menghabiskan malam pertama dengan pelukan hangat atau sekadar obrolan ringan, ia justru membawaku ke ruang kerjanya yang sama seperti sebelumnya. Kali ini tanpa map hitam, tapi dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. Aku akan langsung bicara to the point, katanya, tanpa menyentuhku sedikit pun. Malam ini, aku tidak ingin kita tidur bersama.
Aku menatapnya, bingung. Maaf. Aku bukan pria yang mengagungkan nafsu. Tapi aku punya rencana besar, dan kamu bagian dari rencana itu. Tangannya mengambil selembar kertas dari laci meja. Ia menyerahkannya padaku. Di sana tertulis tebal, perjanjian keturunan dan hak asuh. Aku membacanya dengan mata membelalak. Dalam surat itu dijelaskan, aku sebagai istri hanya diminta untuk satu hal, mengandung dan melahirkan anak pewaris. Tapi setelah anak itu lahir, aku tak boleh menuntut hak asuh, tak boleh menuntut kasih sayang, tak boleh mencampuri pendidikannya, dan bahkan tak boleh menyebut diri sebagai ibunya di depan umum. Setelah kamu melahirkan anakku, kamu akan diberikan rumah, tunjangan seumur hidup, dan kebebasan penuh. Katanya, seolah ini tawaran yang manusiawi. Dunia seperti runtuh di kepalaku. Aku bukan istri. Aku bukan ibu. Aku hanya inkubator manusia. Apa ini alasan kamu menikahiku? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia hanya menatapku tanpa rasa bersalah. Kau bisa tolak. Tapi uang 50 miliar itu akan dibatalkan, dan aku akan pastikan keluargamu tak menerima sepeser pun bantuan lagi. Dadaku seperti ditusuk. Nafasku berat. Aku tak bisa menangis. Bahkan air mata pun takut keluar. Seolah tahu, percuma mengeluh saat tak ada yang peduli. Aku menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku tahu, ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang-orang yang aku cintai di tanah air. Setelah itu, ia berdiri dan berkata pelan, kamar utama sudah disiapkan. Tapi kau bebas tidur dimanapun malam ini. Tidak akan ada apa-apa sampai kau siap. Malam pertamaku sebagai istri, yang seharusnya penuh cinta dan pengharapan, berakhir dengan sunyi dan kesepian. Aku kembali ke kamarku dengan langkah lunglai. Menatap langit-langit dengan mata kosong. Aku sudah sah menjadi istri orang, tapi tak pernah merasa menjadi istri. Aku sudah mendapat mahar 50 miliar, tapi kehilangan harga diriku sebagai perempuan. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di Dubai, aku merasa benar-benar sendirian. Setelah pernikahan dan tanda tangan perjanjian yang lebih mirip kontrak bisnis daripada ikatan suci, aku tak langsung tidur. Kupandangi wajahku di cermin kamar, dengan riasan yang mulai luntur dan mata sembab karena menangis diam-diam. Gaun pengantin itu masih melekat di tubuhku, membuatku seperti boneka pajangan yang dipaksa tampil anggun meski hatinya compang-camping. Aku mengganti pakaian dengan daster panjang yang biasa kupakai sehari-hari. Aku duduk di lantai, menatap keluar jendela kamar tamu yang disediakan untukku. Langit malam Dubai masih terang oleh lampu kota, tapi di dalam diriku, gelap. Peka. Pukul 2 dini hari, saat aku mencoba memejamkan mata, terdengar ketukan di pintu. Pelan, tapi tegas. Aku bangkit dengan jantung berdegup tak karuan. Kubuka perlahan, dan berdiri di sana adalah Sheikh Abdul. Dengan wajah dingin, ia hanya berkata, "Ikut aku." Aku tak punya keberanian menolak. Dengan langkah pelan, aku mengikutinya menuju lantai atas. Kami melewati koridor yang panjang, dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan kuno dan lampu-lampu kristal mahal. Sampai akhirnya ia membuka pintu sebuah ruangan besar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ruang itu dingin. Di tengahnya ada ranjang besar berhias tirai. Tapi tak ada nuansa romantis di sana. Justru yang kulihat pertama kali adalah kamera kecil yang terpasang di sudut ruangan. Kamera CCTV. Satu di atas pintu, satu lagi menghadap tempat tidur. Aku menelan ludah. Kenapa ada kamera? Ia menoleh padaku, datar. Untuk dokumentasi. Semua proses harus terekam sebagai bukti. Ini permintaan pengacaraku. Aku memundurkan langkah. Maaf, maksud Tuan, malam ini kita. Ia mengangguk pelan. Kita akan mulai malam ini. Tapi jangan salah paham. Aku tidak akan menyentuhmu secara paksa. Ia duduk di tepi ranjang, lalu berkata, kamu hanya perlu melakukan prosedur ini satu kali. Lalu kamu bebas. Bahkan kamu bisa tinggal di mansion kedua jika tak ingin menemuiku lagi. Aku bingung. Prosedur? Apa maksudnya? Saat itu, seorang pria paruh-baya berjas putih masuk. Membawa koper medis. Hatiku berdesir ngeri. Ini Dr. Farid, spesialis fertilitas. Jelas Sheikh Abdul.
Kamu akan menjalani proses inseminasi. Aku mundur 2 langkah. Kepalaku berputar. Inseminasi? Bukan hubungan suami istri secara alami. Tapi, kenapa harus seperti ini? Sheikh Abdul menatapku. Aku tak percaya cinta. Aku hanya percaya garis darah. Aku ingin anakku lahir dari wanita pilihan, tapi tanpa keterikatan emosi. Itu sebabnya aku memilih cara ini. Ilmiah. Tanpa drama. Air mataku jatuh. Tapi aku tak mampu berkata apa-apa. Sejak awal, ini bukan tentang cinta. Ini bukan tentang aku sebagai manusia. Ini eksperimen. Aku seperti kelinci laboratorium. Dokter itu menyodorkan formulir persetujuan medis padaku. Tanganku gemetar. Saat ku genggam pulpen, aku merasa seperti sedang menandatangani kehilangan terakhir yang kupunya. Kehendak bebas. Beberapa menit kemudian, aku dibaringkan di tempat tidur besar itu. Lampu sorot diarahkan ke wajahku. Aku menangis dalam hati. Tak ada pelukan. Tak ada kalimat, aku cinta kamu. Yang ada hanya jarum, alat medis, dan rasa sakit yang tak terlihat oleh mata. Prosedur selesai dalam waktu 30 menit. Tapi luka yang tertinggal akan tetap tinggal. Setelah dokter pergi, Sheikh Abdul menatapku sejenak dan berkata, "Kau hebat, Nisa. Kau bahkan lebih kuat dari bangsawan manapun yang pernah kutemui." Aku tak tahu apakah itu pujian atau ejekan. Ia meninggalkanku sendiri di ruangan dingin itu. Dengan tubuh lemas dan hati yang lebih hancur dari sebelumnya, aku kembali ke kamar kecilku. Dan malam pertama pernikahan kami, resmi menjadi malam paling sunyi dan menyakitkan dalam hidupku. Hari-hari setelah itu berjalan dalam kesunyian. Aku seperti hidup tanpa arah. Tak ada tugas rumah tangga lagi, tak ada yang menyuruhku mencuci atau memasak. Aku hanya diberi makan, diberi pakaian, diberi kamar dengan fasilitas hotel bintang 5. Tapi semua itu tak bisa menggantikan kehampaan yang terus menggerogoti batinku. Sebulan kemudian, aku dinyatakan hamil. Perasaan yang seharusnya membuat seorang perempuan bahagia, justru membuatku menangis semalaman. Bukan karena aku tak menginginkan anak itu, tapi karena aku tahu, aku tak akan pernah diizinkan memanggilnya anak di depan umum. Aku mengandung anak yang bahkan belum tentu bisa kupeluk. Sheikh Abdul hanya mengangguk saat mendengar kabar kehamilanku. Tak ada ucapan selamat. Hanya instruksi tambahan dari timnya. Aku harus dijaga 24 jam, diawasi ahli gizi, dan dilarang melakukan aktivitas berat. Seolah aku bukan ibu dari bayi itu. Hanya tempat bertumbuh. Malam-malamku diisi dengan diam dan doa. Di setiap sujud panjangku, aku memohon satu hal saja. Ya Allah, jika ini takdirku, kuatkanlah aku. Tapi jika ini bentuk perbudakan modern, tolong lepaskan aku dari jerat ini. Aku merasa seperti tawanan yang dikurung dalam istana emas. Tak bisa bicara, tak bisa kabur, tak bisa berharap. Dan di tengah keheningan itulah, titik balik kisahku mulai muncul. Hari itu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Bulan demi bulan kehamilan berlalu dengan pengawasan ketat. Aku tidak diizinkan keluar rumah tanpa pengawal. Setiap vitamin dan makanan yang masuk ke tubuhku diawasi ahli gizi pribadi. Bahkan denyut nadiku dicatat 2 kali sehari oleh perawat yang dipasang Sheikh Abdul secara eksklusif di depan kamarku. Aku hidup seperti ratu, dalam sangkar emas. Tapi di dalam perutku tumbuh seseorang. Darah dagingku. Setiap kali bayi itu menendang, aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu, aku hanya menjadi pengantar. Bukan tujuan. Di bulan ke-9, aku mengalami kontraksi mendadak saat tengah malam. Dengan buru-buru, aku dibawa ke rumah sakit elit yang khusus disewa Sheikh untuk lahiranku. Ruangan steril, peralatan canggih, suster-suster Arab dengan wajah profesional namun dingin. Di meja operasi, aku menggenggam selimut erat-erat. Kupandangi langit-langit ruang bersalin dengan mata basah. Aku hanya ingin satu hal, melihat anakku. Menyentuhnya. Memeluknya. Tangis bayi itu pecah pukul 3.12 dini hari. Suaranya keras. Tegas. Laki-laki, kata dokter. Aku mencoba bangkit. Tolong, aku ingin lihat wajahnya. Tapi 2 perawat wanita menahanku pelan. Sabar, Ibu.
Kami akan bersihkan dulu. Tapi bayi itu tak kembali. Tak juga diberikan padaku. Suaranya menjauh. Aku berusaha mengangkat kepala, tapi tubuhku masih lemah. Selang infus masih menancap di tangan. Dalam kebingungan, aku menatap suster yang berdiri di sisi kananku. Anakku? Mana anakku? Dia menunduk. Maaf, Ibu Nisa, instruksi dari keluarga Sheikh, bayi akan langsung dibawa ke inkubator pribadi. Hatiku hancur. Bukan karena aku belum sempat menimangnya. Tapi karena semua ini seperti sudah direncanakan dari awal. Sejak hari pertama aku dinikahi, aku tak pernah dianggap sebagai calon ibu. Aku hanya dianggap sebagai alat. Beberapa jam kemudian, saat aku sadar penuh, kuperjuangkan untuk melihat anakku. Kupaksa kaki ini berjalan meski tubuhku masih lunglai. Di depan ruang bayi, aku melihat dari balik kaca. 3 bayi di sana. Dan salah satunya memakai nama Fahd Abdul Aziz. Itu dia. Anak itu. Anakku. Kupandangi wajah kecilnya. Hidung mungil itu. Dagu mungil itu. Semua mirip Sheikh. Tapi saat kutempelkan telapak tanganku ke kaca, ia membuka mata. Dan untuk sesaat, aku melihat wajahku sendiri di matanya. Air mataku menetes tak terbendung. Aku ingin masuk. Aku ingin memeluknya. Tapi tangan seorang perawat mencegahku. Maaf, Nyonya. Ini bukan waktu kunjungan. Aku ibunya. Teriakku, suaraku bergetar. Dia menatapku dengan kasihan. Tapi ia tetap menggeleng. Perintah dari Tuan Sheikh. Ibu tidak diizinkan melakukan kontak fisik. Dan di titik itulah aku sadar, aku bahkan tak punya kuasa untuk sekadar memeluk anakku sendiri. Seminggu kemudian, aku sudah dipulangkan ke rumah. Tapi bukan ke kamar lamaku. Aku ditempatkan di villa kecil lain, milik keluarga Sheikh juga, di ujung kota. Ada penjaga. Ada CCTV. Ada perawat. Tapi tidak ada anakku. Setiap malam aku menangis. Menulis surat untuk anakku di buku harian. 1 lembar setiap malam. 1 doa yang sama. Nak, kalau kamu sudah besar dan bisa membaca, ketahuilah, ibu sangat mencintaimu. Maaf karena tak bisa mendekapmu. Sheikh Abdul hanya menjenguk sekali setelah kelahiran. Itu pun bukan untuk bertanya kabarku, tapi untuk memberikan map coklat berisi dokumen kepemilikan rumah dan rekening bank dengan saldo miliaran. Semua sudah kutunaikan. Kau bebas, katanya singkat. Aku hanya mengangguk. Tak bisa berkata apa-apa. Uang sebanyak itu ada di tanganku, tapi hatiku sudah kosong. Aku tidur di kamar mewah, tapi tak ada yang bisa menggantikan kehilangan yang kurasakan. Kehilangan seorang anak yang belum pernah kucium, bahkan sekali. Dan hari-hari berlalu seperti itu, hingga aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah hidup seperti ini, yang layak untuk diperjuangkan? Apakah harga sebuah kebebasan sebesar ini pantas jika artinya aku harus melepaskan bagian paling berharga dalam hidupku? Pertanyaan itu terus bergema dalam dada. Dan jawabannya tak pernah kutemukan. Sampai suatu hari, seseorang dari masa depan, seseorang yang tak pernah kuduga, muncul dalam hidupku. Dan membawaku pada jalan yang selama ini terkunci rapat. Hari-hariku setelah melahirkan bagai potongan waktu yang kehilangan makna. Siang dan malam hanya dibedakan oleh cahaya di luar jendela, tapi hatiku tetap gelap. Aku menjalani hidup seperti robot. Makan, mandi, tidur, dan berdoa. Tak ada lagi yang bisa kuharapkan, selain keajaiban. Anakku kini entah di mana. Walau aku tahu ia tinggal tak jauh dariku, bahkan mungkin masih dalam lingkungan keluarga Sheikh, tapi aku tak pernah diberi kesempatan bertemu. Teleponku diam. Tak ada suara tangis bayi. Tak ada panggilan, ibu, yang kuimpikan sejak pertama kali merasakan ia bergerak di dalam rahimku. Pada suatu sore yang panas di bulan Maret, sesuatu yang aneh terjadi. Aku sedang duduk di halaman belakang villa, membaca Al-Quran seperti biasa. Angin menerpa pelan, dan mataku mulai mengantuk. Tapi sebelum sempat menutup mushaf, seorang pelayan laki-laki muda yang baru beberapa hari kutemui mendekat. Namanya Karim. Usianya sekitar 25 tahun. Bicaranya lembut. Sejak awal, aku tahu dia berbeda dari penjaga atau pelayan lainnya. Tatapannya tak seperti pengawas.
Ia lebih sering menunduk sopan jika bicara denganku. Dia berhenti beberapa langkah dariku, lalu dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Maaf, Nyonya, saya titipkan ini. Jangan buka sekarang. Buka nanti malam, saat semua tertidur." Lalu dia menyelipkan secari kertas kecil ke dalam Al-Quran yang kubaca. Tanpa menunggu jawabanku, ia segera pergi, meninggalkanku dengan jantung berdegup tak karuan. Malamnya, setelah memastikan semua lampu luar padam dan kamera pengawas di luar jangkauan, aku membuka halaman tempat kertas itu disisipkan. Tulisan tangan di sana sangat rapi dan ringkas. "Saya tahu apa yang terjadi pada Anda. Saya tahu anak Anda disembunyikan. Dan saya tahu Anda ingin bebas. Jika Anda siap untuk melawan, jawab, ya, besok pagi, letakkan bunga mawar putih di depan jendela dapur." Tanganku gemetar. Air mata mengalir deras. Setelah berbulan-bulan hanya dikelilingi keheningan dan pengawasan, ini adalah tanda kehidupan. Tanda bahwa aku tak sendiri. Tapi juga tanda bahwa apapun langkahku setelah ini, akan penuh bahaya. Malam itu aku tak tidur. Aku memikirkan segalanya. Jika aku kabur, mungkin aku akan tertangkap. Bisa-bisa dikirim ke penjara atau lebih buruk, dihilangkan diam-diam seperti cerita para TKW yang kabarnya tak pernah terdengar lagi. Tapi kalau aku tetap di sini, aku akan mati perlahan. Sebagai tubuh tanpa jiwa. Akhirnya, saat fajar menyingsing dan udara masih sejuk, aku memetik mawar putih dari taman. Dengan tangan gemetar, aku letakkan di jendela dapur, lalu berdoa sangat lama. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang harga diri. Tentang hakku sebagai ibu. Dan tentang harapan kecil untuk bisa melihat anakku tumbuh dengan cinta, bukan hanya warisan. 2 hari setelah itu, Karim datang lagi. Kali ini ia membawa nampan teh ke kamarku, dan menyelipkan flash disk kecil di bawah gelas. Setelah ia pergi, dengan cepat aku mencolokkannya ke laptop tua milikku. Isinya hanya satu video. Video itu menampilkan anakku, sedang menangis di dalam ruang besar yang penuh mainan, tapi kosong dari pelukan. Di sisi ruangan ada seorang pengasuh Arab yang terlihat sangat profesional, tapi wajahnya tanpa empati. Lalu muncul wajah Sheikh Abdul, sedang bicara di telepon. Dari gerak bibirnya, aku bisa membaca, tak perlu wanita itu. Aku hanya butuh anaknya. Aku menutup laptopku dan menangis sejadi-jadinya. Itu anakku. Dia butuh ibunya. Dan aku harus kembali padanya. Malam keempat, Karim menemuiku diam-diam di belakang rumah. Saya sudah siapkan mobil. Kita hanya punya waktu 10 menit untuk keluar dari gerbang utama sebelum sistem keamanan berputar ke arah barat. Setelah itu, saya akan antar Anda ke konsulat Indonesia. Aku tak sempat membawa banyak. Hanya pakaian ganti, paspor lama yang berhasil aku sembunyikan, dan surat harian untuk Fahd yang kusempatkan bawa dalam satu map tipis. Harta paling berharga dari penderitaan yang panjang. Dengan jantung berdegup, aku melompat ke dalam mobil hitam milik staf rumah. Karim duduk di belakang kemudi. Sepanjang jalan ia membaca doa dalam bahasa Arab, sementara aku terus menatap keluar jendela, takut ada mobil lain mengejar. Kami hampir tiba di konsulat saat telepon Karim berdering. Suaranya kencang. Dari layar mobil, muncul nama, Security Central Villa 3. Tapi ia tak mengangkatnya. Ia justru mengebut lebih cepat. Setelah melewati 2 lampu merah, kami sampai di gerbang konsulat Indonesia. Aku disambut staf KBRI, lalu langsung diamankan ke dalam. Nafasku baru terasa lega saat pintu besi itu ditutup rapat. Aku selamat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah menikah, aku merasa hidupku kembali di tanganku. Proses diplomatik memakan waktu berminggu-minggu. Aku tak bisa langsung pulang. Aku harus menunggu penyelesaian status hukum, pemisahan harta, dan yang terberat, hak asuh anak. Sheikh Abdul melawan. Ia mengancam akan memenjarakan siapapun yang membantu pelarianku. Tapi kasus ini sudah masuk ke radar pemerintah Indonesia dan media. Aku bicara. Aku bersaksi. Aku tunjukkan video. Aku tunjukkan surat-surat yang kutulis untuk anakku. Dan akhirnya, setelah pertarungan panjang yang hampir membuatku menyerah, pengadilan memutuskan hak asuh bersama. Aku boleh membawa Fahd ke Indonesia saat ia berusia 3 tahun. Sampai saat itu,
Aku diizinkan mengunjunginya secara rutin dan bahkan berbicara lewat video call setiap minggu. Aku menang. Aku, seorang perempuan biasa, pembantu rumah tangga yang dijual oleh keadaan, akhirnya mendapatkan kembali kemanusiaanku. Kini, aku tinggal di Sidoarjo, mengelola sebuah usaha kecil dari sisa tabunganku, dan menanti hari saat aku bisa memeluk Fahd dan memanggilnya anakku. Dan kelak, saat ia besar dan bertanya siapa ibunya, akan kutatap matanya dan berkata, "Aku bukan wanita sempurna, nah, tapi aku wanita yang berjuang mati-matian agar bisa memelukmu kembali."